Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini adalah video updatean dari video yang kemarin. Video yang kemarin itu saya hapus karena saya rasa kurang lengkap. Nah, di sini saya nanti akan menunjukkan eh, fitur chatting dan landing page, available conference dan conference page. Kalau untuk pricingnya belum saya buat. Nah, di sini adalah halaman menu administrator. Kita bisa lihat yang kemarin ada plagiarism check request. Nah, jadi administrator bisa langsung mengirimkan resultnya di sini kepada conference manager, dan di samping kanan ini ada status, dan kalau diklik statusnya maka itu akan menjadi final ya. Eh, Statusnya jadi final, dan di sini ada teks, bisa diklik aja langsung, double klik, dan resultnya langsung bisa diisi, bentuknya string atau teks, bisa deskripsi dan lain-lain. Nah, kalau ini dipencet, jadi nanti bisa kekirim ke administratornya. Bisa digagalkan juga. Ya, seperti itu. Oke. Kalau untuk di bawah sini, jadi nah ini adalah editor. Ini bisa digunakan sewaktu-waktu oleh admin. Mungkin nanti saya siap-siap aja sih, bisa untuk mengirim email. Jadi kalau pakai editor ini kan bisa di-convert ke HTML ya. Kalau email kan perlu ada formattingnya. Nah, nanti bisa di-formatting seperti itu. Ada warna, ada font, ada ya intinya formatting, paragraf, indentasi dan lain sebagainya. Ada gambar juga dan lain-lain. Oke, saya akan menunjukkan fitur chatting mungkin ya yang pertama. Jadi saya update ya, yang kemarin kan fitur chattingnya itu dia masih sangat sederhana sekali dan security-nya sangat ini. Nah, di sini conference manager ya, open chat conference manager. Di sini kalau kita klik salah satu maka akan tampil. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi kita ubah chatnya itu jadi di kanan, dan di kiri adalah kontaknya. Jadi saya buat jadi floating modal seperti bukan floating modal, floating container seperti ini. Seperti fitur chatting pada umumnya. Saya lihat-lihat gitu sih. Nah, ini yang kiri adalah kontaknya. Kalau kita close ini ada. Nah, dia akan melebar otomatis dan menutup otomatis. Dibagi dua, yang kanan untuk chat, yang kiri untuk kontak. Oke. Saya kira sudah lumayan interaktif lah ya untuk sebuah fitur chat. Oh iya, selanjutnya adalah kemarin ada isu XSS ya. Kalau kita klik di sini dan kita ketik scripting ya, bahasa JavaScript, kemarin itu masih ada suatu alert yang tampil kan. Nah, kalau kita sekarang klik di script di sini, misalnya alert satu, karena biasanya untuk ngecek XSS itu alert satu, dan kalau kita enter maka ya nggak keluar apa-apa sih, cuma ada uh, tulisan alert di sini, apa adanya keluar, dan scriptnya saya buang seperti itu karena udah di track match juga dari input dan outputnya. Ketika inputnya datang pun itu di track match, dan outputnya dikeluarkan juga sudah diamankan. Nah, untuk uh, dengan SRC, ada SRC-nya, ini juga udah aman. Kalau misalnya kita klik kirim, ini nggak bakal bisa. Nah, udah diklik juga nggak bakal bisa. Nah, jadinya ya sudah aman untuk scripting SSS. Nah, kalau kita lihat inspect element di sini, ada lagi, kita tahu bahwa untuk menampilkan ini ada sender ID atau receiver ID, yaitu menggunakan ID user. ID user itu bisa 1, 2, 3 atau 50 atau 60 dan integer. Nah, kalau sekarang ini sudah saya hash. Nah, kita bisa lihat di sini receiver ID-nya adalah hash. Jadi dari controller saya encrypt ID-nya, ID plain-nya. Jadinya kalau tampilkan di view jadi hash aja gitu. Nah, kalau kita decided to kirim send message-nya, nanti diubah lagi ke controllernya, masuk ke controller, diubah lagi jadi jadi ini ya, jadi plain text lagi, integer lagi, seperti itu. Jadinya saya rasa aman dan nggak bisa dimodifikasi oleh orang, nggak bisa random ya.
nggak bisa digunakan secara random. Ya, saya rasa cukup untuk keamanan chattingnya. Sekarang, oh ya, untuk notifikasi juga itu menggunakan receiver ID ya. Ya. Dan kalau kita lihat di Polyven, di sini saya menggunakan aplikasi Polyven untuk small tablet. Kita ukurannya ya kira-kira seperti ini. Dan kalau untuk ke fitur chattingnya, saya coba buka dulu fitur chattingnya. Ya, ya tadi sudah kelihatan. Coba kita pilih salah satu lagi dan kalau di desktop kita lihat ini dibagi dua ya, layarnya yang kontak dan itu. Kalau di tablet kita lihat ini di belakangnya sudah ya cuma membelakangi itunya. Kalau di HP dia full screen full width dan itu jadinya full screen. Saya kira untuk HP kan karena terlalu kecil jadinya ya saya full width aja deh. Saya full screen. Dan ini juga udah saya desain seperti ini supaya lebih user friendly aja sih. Ya, oke. Selanjutnya mungkin saya akan tunjukkan ya ini tombol-tombolnya udah bisa di navbar bawahnya sudah bisa digunakan juga sih. Untuk tablet dan HP doang. Kalau misalnya desktop dia hilang. Saya hide. Ya. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan landing page-nya. Kalau landing page ini kita berada di controller main ya. Ini saya logout dulu. Nah, nanti di landing page ini controllernya main. Saya buat lagi controller baru. Mungkin nanti inilah yang akan menjadi halaman awal kita di routingnya di sini. Nah, di sini ada subtitle dan ada title dan subtitle kita. Di kanan ada home, about us dan pricing. Kalau udah login dia akan menunjukkan emailnya. Dan di sini saya sengaja ada tulisan berjalan animasi untuk sebuah kata-kata. Saya nggak tahu nanti akan digunakan atau tidak, saya hanya iseng aja sih. Ya, kalau kita ke bawah ini ada upcoming conferences. Di sini kita sediakan bannernya ukurannya ya seperti itu, width-nya panjang dan height-nya tuh nggak terlalu panjang dan ini sudah responsif. Dan lihat kelihatan cepat sekali karena saya setting delay-nya 500 supaya bisa kelihatan pergantian slide-nya. Dan kalau kita lihat di bawahnya ini ada card dan ini berhubungan sama bannernya. Jadi kalau misalnya card nomor 1 itu di kiri artinya banner yang card nomor 1 lah yang tampil di atas seperti itu. Nah, ini yang kiri di atas, ini adalah punya dia. Lalu kalau ada slide lagi, nah yang kiri ini punya dia, yang kiri ini punya dia. Seperti itu. Untuk cardnya saya menggunakan Slick dari Carousel. Jadi ya conference banner ini saya buat nanti ada bisa di database-nya. Ada type-nya, ada banner, ada standar atau ada yang lain-lain mungkin ya. Kalau ini yang standar, kalau untuk card ini ada topik. Mungkin saya akan fix gambarnya nanti ukurannya. Kalau kita lihat ke bawah, ini ada cardnya kan. Lalu ada judul conference-nya. Ini kalau di hover bisa hilang ya slide-nya. Maksudnya berhenti slide-nya. Nah, ini kalau kita lihat ini sudah bisa touch screen juga.
sudah bisa sliding kalau menggunakan HP ya. Dan di sini otomatis kalau nggak di hover dia akan sliding, kalau di hover dia akan berhenti. Ya seperti itu. Ini juga bisa diklik sebenarnya. Ini bisa diklik, ini bisa diklik, ini bisa diklik, ini bisa diklik. Tapi saya nggak tahu kenapa itu jadi tadi nggak keluar. Nah ini ada important dates-nya bisa keluar, bisa diklik. Nah ini nggak bisa diklik. Nah ini ada total views. Nanti mungkin kita setiap user yang conference page-nya nanti akan nambah conference analytics-nya. Di sini ini ada venue dan address. Ya di sini ada tombol submit juga. Tombol submitnya ini animasi ya. Saya buat seperti ini supaya apa ya? Submit manuscript ya, seperti itu. Mungkin itu sudah jadi branding kita. Saya nggak tahu sih. Ya intinya seperti itu. Kalau untuk card ini adalah promosional dari conference yang memiliki pricing tertinggi ya. Jadi ditampilkan di halaman awal kita. Nah kalau misalnya mau ke yang lain yang nggak promotion ya bisa klik tombol see more available conference di sana. Nah kalau kita lihat kan yang sebelumnya halaman kita available conference-nya itu cuma table aja ya. Ini kalau kita lihat cuma table apa nih ya, cuma table aja seperti ini. Tapi kalau sekarang nanti saya akan ubah nanti available conference-nya menjadi yang baru saja. Kalau misalnya kita lihat di new tab, nah seperti ini nanti akan muncul, tetap ada headernya dan ada search barnya. Search barnya ini besar di atas, jadi bisa mengelompokkan, nanti bisa searching. Dan di bawah kita bisa lihat di sini ada date atau important dates, ada abstract deadline. Ini bisa clickable. Saya pakai simple date calendar. Kalau kita klik nanti important dates-nya semuanya keluar. Kalau kita klik semuanya bisa terlihat important dates-nya, seperti abstract dan full paper, ada conference-nya juga sudah bisa terlihat semuanya. Nah ini juga bisa clickable. Untuk judulnya ini ke conference page-nya, menuju ke conference page-nya. Nah kalau ini ada ya venue dan address. Nah kalau ini ada topics atau tracks. Nah ini saya menggunakan kode warna berdasarkan tracks abbreviation-nya. Jadi saya ubah jadi hex, habis itu saya substring, lalu setelah itu saya gunakan sebagai background color-nya. Jadinya seperti ini. Bisa beda-beda dan ukuran warna untuk fontnya saya sesuaikan juga supaya enggak ini. Jadinya kalau warna gelap jadi terang, kalau warna terang jadi gelap. Jadi masih tetap terlihat seperti itu. Oke, kalau di kanan ini ada tombol submit, sama aja. Cuma ukurannya saja saya perkecil, tidak sebesar yang tadi. Ya, ini load more-nya ini sudah menggunakan Ajax ya. Jadinya semua dynamic. Ini bisa di-set juga sih per page-nya, per load more-nya ini berapa item. Tinggal di-set saja. Sebenarnya bisa pakai scroll juga sih, cuman saya takutnya bandwidth-nya kemakan banyak untuk para usernya. Jadi mungkin pakai load more di clickable saja. Ya, mungkin itu. Ini nggak ada karena emang nggak ada topicsnya. Selanjutnya kalau kita ke bawah, ini ada more convenience-nya, di fitur-fitur kita, overview-nya seperti apa kita tunjukkan. Lalu ada fitur-fiturnya, spesifikasinya seperti ini dari sistem kita. Pakai flat icon ya. Ini ada 4 sih yang saya tunjukkan untuk awalnya. Lalu kalau mau tampilin lebih bisa lihat see more.
nggak usah refresh halaman, cuma tinggal klik aja. Tinggal klik, kita bisa lihat ada 12 line-nya. Ada berapa? 4 kali 3 ya. 8 line-nya. Ini pakai flat icon. Saya kira biar lebih interaktif saja sih. Nah, ini di bawah ini ada organizer yang sudah menggunakan sistem kita. Kayak contohnya kemarin ada Undip, Unes, UNJ, dan UITM. Nah, kalau untuk landing page saya baru sampai sini, komponen lainnya mungkin nanti bisa ditambah, saya belum tahu apa, tapi nanti ada tambahannya. Selanjutnya adalah conference page. Jadi kalau kita klik di sini di title conference-nya, conference name-nya maksudnya, nanti akan langsung ke conference page-nya. Kita klik, nah ini ada banner di sini, kita tunjukkan bannernya. Dan di sini ada controllernya itu conference ya. Dan di kanannya ada slug-nya atau tag-nya. Saya menggunakan dash untuk memisahkan atau separasinya. Udah saya clear, udah saya filter URL. Jadi URL itu didapatkan dari abbreviation-nya. Abbreviation-nya saya filter. Jadi seperti itu. Dan ini pun dibuatnya ketika pertama kali conference tersebut dibuat, jadinya nggak bisa dikustomisasi. Ini udah langsung permanen. Cuman saya nggak tahu sih kalau kustomisasi apakah harus dibuat atau enggak gitu fiturnya. Dan juga kalau untuk meta-meta, kalau kita lihat ya, inspect elemen di sini. Untuk meta-meta tag-nya saya sudah buat juga, misalnya untuk title ini pakai nama conference-nya, langsung nama conference-nya di sini. Ini nama conference-nya langsung dan abbreviation-nya. Kalau untuk description saya belum ini sih. Deskripsinya masih default-nya kita. Kalau image pakai image-nya conference-nya. Image nggak pakai invest conference-nya, kayak bannernya itu salah satunya, atau pamphlet mungkin, saya nggak tahu sih. Dan kalau kita lihat di sini ada keyword banyak sekali. Jadi keywordnya ada abbreviation dari conference-nya itu sendiri dan ada keyword dari kita. Keyword dari kita yang banyak sih. Jadi ya kita bisa membantu para conference yang hadir di kita ini supaya bisa naik rankingnya di search engine mungkin. Oke. Selanjutnya di sini ada title, ada banner, ada city dan country, ada institution penyelenggara, dan ada text-nya. Sini city dan country dan ada text-nya. Text-nya sama seperti yang di available conference, metodenya pakai abbreviation. Saya substring, saya jadikan background image, background color. Dan ini ada important dates. Saya buat table di sini dan ada speaker. Saya nggak tahu sih speaker ini bakal digunakan atau enggak. Dan ini adalah kustomisasi. Nanti ada text editor, mungkin kita sediakan text editor di sini untuk supaya conference manager bisa mengetik sendiri. Dan ini ada sessionnya nanti ada waktu-waktunya ya, mungkin di satu sekat sini saya accordion collapsible. Dan terakhir ada conference sponsor, dan mungkin nanti ada tombol submitnya juga, tapi saya belum buat sih. Atau apalagi satu lagi registration ya, saya belum buat registration ya. Nah mungkin baru itu dulu sih kalau misalnya kita lihat lewat Polyven atau lewat HP. Kita belum tunjukkan ya, kita tunjukkan dulu lewat HP atau Polyven atau tablet. Nah saya rasa sudah proporsional sih, nggak nabrak juga, jadi masih tetap aman lewat HP. Nah bannernya jadi seperti ini, jadi kecilnya seperti ini, tapi masih bisa terlihat lah ya kalau lewat HP. Ini cepat sekali ya ininya, delaynya. Nanti bisa disetting jadi 5 detik atau 10 detik slidernya, auto replay atau playnya.
Ini langsung ke conference page-nya ya. Ya, ya jadi mungkin itu dulu. Untuk selanjutnya nanti mungkin bisa saya lanjutkan lagi yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.